Suara pintu depan tertutup pelan. Ceklek. Bunyi kunci diputar 2 kali. Itu adalah kebiasaan istriku, Laras. Dia selalu memastikan rumah terkunci rapat sebelum pergi ke pasar. Seolah-olah dia takut ada orang jahat yang akan masuk dan menyakiti suaminya yang buta dan tidak berdaya ini. Langkah kakinya terdengar menjauh. Suara sandal jepit plastik yang bergesekan dengan jalan setapak berkerikil perlahan menghilang ditelan hiruk-pikuk suara ayam berkokok dan tetangga yang mulai menyapu halaman. Aku menunggu. 1 detik. 2 detik. 10 detik. Aku menajamkan telinga, memastikan suara motor Pak RT yang biasanya lewat jam segini sudah berlalu. Sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding tua peninggalan bapak mertua yang berbunyi. Tek, tok, tek, tok. Perlahan, aku mengangkat tanganku. Jari-jariku menyentuh bingkai kacamata hitam tebal yang sudah 5 tahun ini menjadi bagian dari wajahku, seolah-olah kulit keduaku. Dengan gerakan yang sudah terlatih, aku melepaskannya. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah-celah jendela kayu jati langsung menusuk mataku. Silau. Tapi itu adalah rasa sakit yang nikmat. Aku mengerjap-ngerjapkan mata beberapa kali, membiarkan pupil mataku menyesuaikan diri. Dan seketika itu juga, dunia yang gelap gulita kembali berwarna. Aku, Bayu, laki-laki yang dikenal satu kampung sebagai Bayu si buta, sebenarnya bisa melihat. Aku bisa melihat dengan sangat jelas. Aku bangkit dari kursi rotan tua di ruang tamu. Langkahku tegap. Tidak lagi meraba-raba atau menyeret kaki seperti yang kulakukan 5 menit yang lalu di depan istriku. Aku berjalan menuju meja makan. Di sana, di bawah tudung saji anyaman bambu, sarapan untukku sudah tersedia. Sepiring nasi goreng kampung dengan telur dadar yang digulung rapi, dan segelas teh manis hangat yang uapnya masih mengepul. Di samping piring itu, ada secarik kertas kecil. Tulisan tangannya miring dan agak berantakan. Bekas luka bakar di tangan kanannya membuat syaraf motoriknya sedikit terganggu, tapi dia tetap memaksakan diri menulis untukku, meskipun dia pikir aku tidak bisa membacanya. Dia menulis ini untuk dirinya sendiri, sebagai doa. Aku membaca tulisan itu. Mas, sarapannya dimakan ya. Hati-hati kalau jalan ke kamar mandi, lantainya baru dipel. Aku ke pasar sebentar mau beli jamu. Aku mengambil kertas itu, menciumnya. Ada bau minyak telon dan aroma hangus yang samar. Aroma yang 5 tahun lalu mengubah hidup kami menjadi neraka, tapi juga surga yang aneh. Aku menatap sekeliling rumah kami. Rumah ini sederhana, dindingnya cat putih yang mulai mengelupas, lantainya ubin dingin. Tapi lihatlah, tidak ada satupun debu. Semuanya bersih. Di sudut ruangan, vas bunga berisi melati segar yang dipetik dari halaman belakang. Istriku, Laras, wanita yang separuh wajah dan tubuhnya hancur dilahap api, merawat rumah ini dengan cinta yang meluap-luap, seolah-olah dia sedang merawat istana raja. Tapi ada satu hal yang ganjil di rumah ini. Kalian tidak akan menemukan satupun cermin. Semua cermin di lemari, di kamar mandi, bahkan kaca jendela yang bisa memantulkan bayangan. Semuanya ditutupi kain atau dicat buram. Laras tidak pernah mau melihat dirinya sendiri. Dia jijik, dia malu. Dia merasa dirinya adalah monster. Dan satu-satunya alasan dia masih bertahan hidup, satu-satunya alasan dia masih berani tersenyum dan memelukku setiap malam, adalah karena dia percaya aku buta. Dia percaya suaminya tidak bisa melihat wajahnya yang mengerikan. Dia percaya cintaku tulus karena aku tidak melihat cacatnya. Betapa bodohnya aku. Dan betapa agungnya dia. Aku berjalan ke arah dapur, melihat sisa-sisa kegiatannya tadi pagi. Kulit bawang merah berserakan di tempat sampah. Dia pasti menangis lagi saat mengiris bawang. Atau mungkin dia menangis karena hal lain, lalu menyalahkannya pada bawang. Aku melihat pisau dapur yang diletakkan agak jauh dari pinggir meja kebiasaan barunya untuk melindungiku agar tidak tersenggol. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat ke teras, cepat dan tergesa-gesa.
Jantungku berhenti berdetak. Itu langkah kaki Laras. Kenapa dia pulang secepat ini? Biasanya dia butuh waktu 1 jam di pasar. Apakah ada barang yang tertinggal? Dengan panik, aku menyambar kacamata hitamku di atas meja. Tanganku gemetar. Aku memakainya kembali, lalu duduk di kursi makan, mengubah postur tubuhku menjadi bungkuk dan kaku. Mataku menatap kosong ke depan, mematikan sinar kehidupan di dalamnya. Pintu terbuka kasar. "Mas Bayu." Suaranya panik. "Laras? Ada apa? Dik, kok sudah pulang?" Tanyaku. Suaraku kubuat sedikit serak dan bingung. Tangan meraba-raba udara mencari arah suaranya. "Dompetku, Mas." Dompetku ketinggalan di meja dekat TV. Napasnya terengah-engah. Dia berlari masuk. Aroma keringat bercampur sabun mandi menyeruak. Aku tahu persis di mana dompet itu. Dompet kain batik lusuh warna coklat. Aku baru saja melihatnya tadi saat aku berdiri tegak. Letaknya bukan di meja TV, tapi jatuh di bawah kursi tamu. Kalau aku orang normal, aku akan bilang, itu di bawah kursi, Dik. Tapi aku buta. Aku tidak boleh tahu. "Coba cari pelan-pelan, Dik. Jangan lari-lari. Nanti kesandung," kataku lembut. Aku mendengar dia mengobrak-abrik meja. "Aduh, kok enggak ada ya? Padahal tadi aku taruh sini." "Ya Allah, uang belanja seminggu ada di situ." Suaranya mulai bergetar, mau menangis. Hatiku sakit melihatnya panik. Aku ingin sekali menunjuk ke bawah kursi. Tapi tidak bisa. Kalau aku menunjuk, tamatlah riwayatku. Tamatlah kepercayaan dirinya. Coba cari di bawah. Mungkin jatuh. Pancingku. Laras berlutut. Aku mendengar napasnya tertahan. Dia merangkak di lantai. Dan saat itulah, aku melihatnya dari balik kacamata hitamku. Istriku, Larasati. Wanita yang dulu kembang desa. Primadona kampung yang diperebutkan banyak pemuda. Kini, rambut indahnya yang dulu panjang terurai, sekarang selalu ditutup kerudung instan yang ditarik ke depan untuk menutupi pipi kiri dan lehernya. Pipi kanannya masih mulus, cantik seperti bidadari. Tapi pipi kirinya, kulit itu tertarik, berkerut, berwarna kemerahan dan ungu, bekas luka bakar tingkat 3 yang merenggut kelopak mata kirinya hingga sulit menutup sempurna. Dia merangkak, dan kerudungnya sedikit tersingkap. Lehernya penuh dengan jaringan parut yang tebal. Tangan kirinya, yang dulu lentik saat menari Jawa, kini jari-jarinya kaku dan bengkok, menyatu karena kulit yang meleleh. Demi Tuhan, aku tidak merasa jijik. Sama sekali tidak. Setiap kali aku melihat luka itu, yang kurasakan hanyalah rasa bersalah yang menghunjam dada seperti belati. Luka itu adalah tanda cintanya padaku. Luka itu ada karena dia masuk ke dalam api untuk menyelamatkanku. "Ketemu," serunya lega. "Alhamdulillah." Jatuh di bawah kursi, Mas. Dia berdiri, menepuk-nepuk lututnya, lalu dia menoleh ke arahku. Dan di detik itu, dia melakukan sesuatu yang selalu membuat hatiku hancur. Dia buru-buru membenarkan kerudungnya, menutupi sisi wajahnya yang rusak, meskipun dia tahu aku tidak bisa melihat. Kebiasaan itu sudah mendarah daging. Rasa malunya begitu besar hingga dia bahkan bersembunyi dari suami butanya sendiri. "Mas belum makan ya? Kok nasinya masih utuh?" tanyanya, suaranya kembali lembut. "Belum, Dik. Nunggu kamu tenang dulu perginya. Tadi kayaknya buru-buru banget," jawabku berbohong. Dia berjalan mendekatiku. Tangannya yang kasar karena luka bakar menyentuh pipiku. "Hangat. Maaf ya, Mas. Tadi aku takut kehabisan ikan segar di pasar." "Ya sudah, aku berangkat lagi ya. Kunci pintu dari dalam. Jangan bukakan pintu buat siapa-siapa kecuali aku panggil salam 3 kali. Ingatkan kodenya." "Ingat, sayang." Salam 3 kali. Aku tersenyum, mencoba menatap matanya atau setidaknya ke arah hidungnya, agar terlihat natural. Dia menunduk, lalu mengecup keningku. "Assalamualaikum, Mas."
Waalaikumsalam. Dia pergi lagi. Kali ini aku menunggunya benar-benar jauh. Saat rumah kembali sunyi, aku melepaskan kacamata itu lagi. Tapi kali ini, aku tidak merasa lega. Aku merasa sesak. Aku berjalan ke arah lemari di kamar tidur. Di bagian paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan sarung, ada sebuah album foto lama. Aku mengambilnya. Membukanya di halaman pertama. Foto pernikahan kami 6 tahun lalu. Di foto itu, Bayu dan Laras berdiri bersanding, gagah dan cantik. Laras tersenyum lebar, gigi putihnya berderet rapi, wajahnya sempurna tanpa cacat. Matanya berbinar penuh harapan akan masa depan yang indah. Kami dulu punya mimpi sederhana. Punya anak 2, punya toko kelontong kecil, dan menua bersama. Kami tidak pernah menyangka bahwa menua bersama itu akan datang dengan cara yang sangat kejam. Aku mengelus wajah Laras di foto itu. "Dik," bisikku pada ruang kosong. "Kamu pikir aku buta karena asap api itu merusak korneaku?" "Tidak, Dik. Mataku sembuh. Mataku sembuh total 3 bulan setelah kejadian itu. Tapi saat dokter membuka perban mataku, dan hal pertama yang kulihat adalah kamu yang berteriak histeris, menutupi wajahmu dengan bantal, menangis memohon agar aku tidak melihatmu. Saat itulah aku memutuskan. Aku memutuskan untuk menutup mataku selamanya. Bukan karena aku tidak mau melihatmu, tapi karena aku ingin kamu tetap hidup. Aku ingin kamu punya satu tempat di dunia ini di mana kamu tidak perlu merasa diawasi, tidak perlu merasa dihakimi, tidak perlu merasa jelek. Tempat itu adalah di depan mataku. Orang bilang, cinta itu buta. Tapi bagiku, cinta itu pura-pura buta. Tapi, sandiwara ini semakin hari semakin berat. Bukan karena aku lelah berpura-pura, tapi karena aku melihat dia semakin menderita dalam diam. Dan akhir-akhir ini, aku merasa dia mulai curiga. Kemarin, saat aku sedang sholat, aku merasa dia mengibaskan tangannya di depan wajahku saat aku sedang duduk tahiyat akhir. Angin dari kibasan tangannya terasa di bulu mataku. Aku tidak berkedip, aku menahan napas. Itu adalah ujian pertamanya. Dan aku tahu, ujian-ujian lain akan datang. Laras adalah wanita yang cerdas. Instingnya tajam. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan rahasia ini? Dan jika dia tahu aku telah membohonginya selama 5 tahun, apakah dia akan bahagia? Atau dia justru akan merasa dikhianati dan meninggalkanku karena rasa malu yang tak tertanggung? Aku meletakkan kembali album foto itu. Perutku berbunyi minta diisi, tapi seleraku hilang. Nasi goreng buatan istriku sudah dingin. Sepiring nasi goreng yang dimasak dengan satu tangan yang gemetar dan penuh luka. Aku mengambil sendok. Aku menyuap nasi itu. Rasanya asin. Terlalu banyak garam. Lidah Laras mungkin sudah agak mati rasa dalam menakar bumbu karena stres. Atau mungkin karena dia terlalu lelah. Tapi aku tetap mengunyahnya. Bagi orang lain, ini mungkin nasi goreng gagal. Bagiku, ini adalah rasa pengorbanan. Enak, Dik. Enak sekali, gumamku seorang diri di ruang makan yang sepi. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, memukul-mukul atap seng rumah kami seolah ingin merobek kesunyian. Suara guntur sesekali menggelegar, membuat Laras yang tidur di sampingku tersentak kaget. Dalam setiap sentakannya, dia secara refleks memeluk lenganku erat-erat, mencari perlindungan. Aroma tubuhnya campuran antara bau bawang merah sisa memasak tadi siang dan minyak telon bayi yang biasa dia pakai menusuk hidungku. Itu adalah aroma rumah. Aroma kesetiaan. Atau setidaknya, itulah yang ingin aku percayai. Aku berbaring diam, mengatur napasku agar terdengar teratur, berpura-pura sudah terlelap dalam mimpi. Tapi mataku, di balik kelopak yang terpejam, bergerak gelisah. Pikiranku masih terpaku pada kejadian siang tadi. Kebohongan Laras tentang ban bocor. Gosip Butejo tentang laki-laki bermobil. Potongan-potongan teka-teki itu berputar di kepalaku seperti kasing rusak. Tiba-tiba,
Aku merasakan pergerakan. Laras melepaskan pelukannya perlahan-lahan. Sangat hati-hati, seolah takut membangunkan bayi yang sedang tidur. Kasur kapuk tua kami berdecit pelan saat dia bangkit duduk. Aku menahan napas. Apa yang akan dia lakukan tengah malam begini? Laras tidak menyalakan lampu kamar. Dia hanya mengandalkan cahaya kilat yang sesekali menerangi ruangan dari celah jendela. Melalui bulu mataku yang menyipit, aku mengintip. Dia duduk di tepi ranjang, membelakangiku. Bahunya terlihat naik turun. Apakah dia menangis? Atau dia sedang menahan sakit di bekas lukanya yang sering nyeri saat udara dingin? Laras merogoh sesuatu dari bawah bantalnya. Sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang. Ponsel. Cahaya layar ponsel yang redup menyinari wajahnya, sisi wajahnya yang rusak. Dalam cahaya biru yang dingin itu, jaringan parut di pipi kirinya terlihat semakin menonjol dan mengerikan, seperti peta penderitaan yang tak berujung. Tapi Laras tidak peduli. Matanya terpaku pada layar. Jari-jarinya yang kaku mengetik sesuatu dengan cepat. Lalu dia berhenti. Menunggu. Semenit kemudian, ponsel itu bergetar pendek. Baset. Balasan masuk. Laras mengangkat ponsel itu ke telinganya. Dia menelepon seseorang. Suaranya berbisik. Sangat pelan. Nyaris tertelan suara hujan. Tapi telingaku, telinga seorang orang buta yang telah terlatih selama 5 tahun untuk peka terhadap suara sekecil jarum jatuh, bisa menangkapnya. Halo, Mas. Bisiknya. Darahku berhenti mengalir. Mas? Dia memanggil laki-laki lain dengan sebutan Mas? Sebutan yang selama ini hanya milikku? Iya. Aku nggak bisa tidur, lanjut Laras. Jeda sejenak. Sakit, Mas. Rasanya nyeri sekali malam ini. Iya, aku tahu. Besok? Jam 10. Tapi suamiku. Dia menoleh ke arahku sekilas. Aku segera memejamkan mata rapat-rapat. Berdoa agar dia tidak melihat ketegangan di rahangku. Dia baik-baik saja. Dia nggak tahu apa-apa. Iya. Uangnya sudah ada. Aku ambil dari tabungan belanja. Jangan khawatir, aku percaya sama Mas. Iya. Terima kasih Mas. Kamu memang penyelamatku. Sambungan terputus. Laras menghela napas panjang. Lalu meletakkan ponselnya kembali di bawah bantal. Dia tidak langsung tidur. Dia duduk diam di sana selama hampir setengah jam, menatap kegelapan, sebelum akhirnya berbaring kembali dan memeluk punggungku. Malam itu, aku tidak tidur sedetik pun. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Penyelamatku. Uang belanja. Jam 10 besok. Siapa laki-laki itu? Kenapa Laras memberinya uang? Apakah dia diperas? Atau lebih buruk, apakah dia membayar laki-laki itu untuk cinta yang tidak bisa kuberikan? Pikiran kotor itu meracuniku. Aku merasa jijik pada diriku sendiri karena mencurigai istriku. Tapi bukti-bukti itu terlalu nyata untuk diabaikan. Aku ingin sekali bangun, mengguncang bahunya, dan berteriak, "Siapa dia? Laras? Siapa mas barumu itu?" Tapi aku tidak bisa. Kalau aku bertanya, kedokku terbongkar. Kalau kedokku terbongkar, Laras akan hancur karena tahu aku melihat wajahnya selama ini. Aku terjebak dalam perangkap yang kubuat sendiri. Pagi harinya, hujan sudah reda, menyisakan genangan air becek di halaman. Laras bangun lebih awal dari biasanya. Aku mendengar dia sibuk di kamar mandi. Suara air gemericik terdengar lebih lama. Biasanya dia mandi bebek cepat dan seadanya. Tapi pagi ini, dia mandi lama sekali. Saat dia keluar dari kamar mandi, aroma sabun mandi melati menyeruak wangi. Bukan hanya sabun, ada aroma lain. Aroma bedak. Aku duduk di tepi ranjang, masih dengan wajah bantal orang buta. Wangi sekali, Dik. Tumben dandan pagi-pagi, tanyaku, mencoba terdengar santai, padahal jantungku berdegup kencang menahan amarah. Ah, perasaan mas saja, jawabnya gugup. Cuma pakai bedak bayi kok, biar seger. Kan mau ke pasar mas. Malu kalau kucel.
Ke pasar? Lagi? Kemarin bilang ke pasar, tapi pulang cepat. Hari ini mau ke pasar lagi jam segini? Padahal stok sayur di kulkas masih banyak. Sini Dik. Mas mau pegang wajahmu. Pintaku. Laras mendekat ragu-ragu. Dia duduk di sampingku. Aku mengangkat tanganku, meraba wajahnya. Pipinya yang kanan halus dan dingin. Pipinya yang kiri, kasar dan bergelombang. Tapi jariku merasakan sesuatu yang lain. Di bibirnya, ada lapisan lilin tipis. Lipstick. Istriku memakai lipstick. Selama 5 tahun, Laras tidak pernah menyentuh alat kosmetik. Dia membuang semua cermin dan alat makeupnya setelah kecelakaan itu. Dia bilang, buat apa dandan, Mas? Toh Mas nggak bisa lihat, dan orang lain cuma akan takut lihat muka setan kayak aku. Tapi hari ini, dia memakai lipstick. Untuk siapa? Pasti bukan untukku yang buta. Pasti untuk orang yang bisa melihat bibir merah itu. Tanganku gemetar saat menyentuh bibirnya. Aku ingin menghapus warna merah itu dengan kasar. Aku ingin marah, tapi aku menahannya. Aku justru tersenyum, senyum paling palsu yang pernah kuberikan. Bibirmu lembut, Dik. Sehat. Minum air putih yang banyak ya biar nggak pecah-pecah. Kataku. Iya, Mas. Suaranya terdengar tercekat. Dia buru-buru berdiri. Mas, sarapan sudah di meja ya. Bubur ayam. Aku pergi dulu. Ada urusan sebentar di kecamatan. Ngurus KTP yang burem. Alasan baru lagi. Tadi pasar, sekarang kecamatan. Hati-hati Dik. Salam 3 kali, kataku. Salam 3 kali, jawabnya. Suara motor Laras terdengar menjauh. Begitu suaranya hilang di tikungan gang, aku langsung melompat dari kasur. Aku tidak punya waktu untuk bersedih. Aku harus bertindak. Aku berlari ke lemari pakaian, mengambil jaket hoodie lusuh berwarna abu-abu yang sudah bertahun-tahun tidak kupakai. Aku menyambar topi pet, menekannya dalam-dalam hingga menutupi mataku. Aku juga mengambil tongkat lipatku bukan untuk meraba jalan, tapi untuk penyamaran kalau-kalau aku berpapasan dengan tetangga. Aku keluar rumah lewat pintu belakang, melompati pagar pendek yang berbatasan dengan kebun singkong Pak Haji Dullah. Jalur ini sepi, jarang dilewati orang. Sepatu ketsku becek terkena lumpur sisa hujan semalam. Tapi aku berlari secepat yang aku bisa menuju pangkalan ojek di ujung jalan raya. Aku harus mengejar Laras. Sesampainya di pangkalan ojek, aku melihat Mang Ujang sedang merokok sambil menunggu penumpang. Aku mendekatinya, masih menundukkan wajah. Mang, ojek, kataku, mengubah suaraku menjadi lebih berat. Mau kemana, Kang? Tanya Mang Ujang tanpa curiga. Dia tidak mengenali saya karena topi dan jaket ini. Lagi pula orang kampung tahu Bayu si buta tidak mungkin jalan sendiri ke pangkalan ojek. Ikuti motor Honda Beat merah yang baru lewat. Ada ibu-ibu pakai kerudung koklat. Jangan terlalu dekat, Mang. Saya mau kasih kejutan buat istri saya. Aku mengarang alasan. Siap, Kang. Naik. Motor Mang Ujang melaju membelah jalanan desa yang berlubang. Angin menerpa wajahku. Mataku yang terbiasa tersembunyi di balik kacamata hitam kini menatap tajam ke depan, memindai setiap kendaraan. Itu dia. Di depan sana, sekitar 100 meter, motor Laras melaju dengan kecepatan sedang. Dia tidak menuju ke pasar. Dia juga tidak menuju ke kantor kecamatan. Dia berbelok ke arah jalan raya provinsi, menuju kota. Mang, pelan-pelan. Jaga jarak, perintahku. Laras berhenti di sebuah pelataran parkir ruko tua di pinggiran kota. Itu adalah deretan ruko yang catnya sudah kusam. Ada toko bangunan, ada warung makan Padang, dan di ujung sana, ada sebuah pelang praktik dokter. Praktik dokter umum, kulit, door, Arya Satria. Jadi benar kata Bu Tejo? Dokter, aku meminta Mang Ujang berhenti di seberang jalan, di balik pohon angsana.
Aku membayarnya lebih dan menyuruhnya pergi. Aku berdiri di sana, mengintip. Laras memarkir motornya. Dia tidak langsung masuk. Dia berdiri di depan kaca spion motornya, merapikan kerudungnya. Dia mematut diri. Gerakan itu, gerakan seorang wanita yang ingin terlihat cantik. Dia mengoleskan sedikit bedak lagi ke pipinya yang kanan. Lalu dia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian, dan melangkah masuk ke dalam tempat praktik itu. Hatiku mencelos. Dokter kulit? Apakah dia ingin mengobati lukanya? Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus berbohong padaku? Bukankah aku akan mendukungnya 1000% kalau dia mau berobat? Kecuali tujuannya bukan berobat. Kecuali tujuannya adalah Dokter Arya itu sendiri. Aku menunggu. 15 menit. 30 menit. 1 jam. Laras tidak keluar-keluar. Pasien lain datang dan pergi, tapi istriku tetap di dalam. Apa yang dilakukan pasien di dalam ruang dokter selama 1 jam? Konsultasi macam apa yang butuh waktu selama itu? Pikiranku mulai liar. Aku membayangkan Laras di dalam sana, membuka kerudungnya, memperlihatkan lukanya pada laki-laki lain. Laki-laki itu menyentuh wajahnya, bukan dengan jijik, tapi dengan lembut. Laki-laki yang bisa melihat, laki-laki yang punya gelar, punya mobil, punya masa depan. Bukan seperti aku, suami buta, palsu, yang cuma bisa jadi beban dan tukang pijat di rumah. Rasa rendah diri itu menghantamku lebih keras daripada truk tronton. Aku merasa kerdil. Mungkin Laras lelah merawatku. Mungkin dia butuh laki-laki utuh. Dan siapa yang bisa menyalahkannya? Dia sudah mengorbankan wajahnya untukku. Apakah aku tega melarangnya mencari kebahagiaan sedikit saja? Tapi, hatiku sakit. Sakit sekali. Akhirnya, pintu kaca itu terbuka. Laras keluar, tapi dia tidak sendirian. Seorang laki-laki muda, tinggi, berkulit putih bersih, memakai jas putih dokter yang kancingnya terbuka, mengantarnya sampai ke pintu. Laki-laki itu tampan, sangat tampan. Dia tersenyum pada Laras. Senyum yang hangat. Dan Laras tertawa. Demi Tuhan, sudah 5 tahun aku tidak melihat Laras tertawa lepas seperti itu. Tawa yang matanya menyipit. Laki-laki itu menyerahkan sebuah kantong plastik putih obat kepada Laras. Saat Laras menerimanya, tangan mereka bersentuhan. Laki-laki itu menepuk bahu Laras pelan. Tepukan yang akrab. Terlalu akrab. Semangat ya Bu Laras. Pasti bisa. Aku bisa membaca gerak bibir laki-laki itu dari kejauhan. Makasih Mas Arya. Saya pamit dulu, balas Laras. Laras naik ke motornya dengan wajah berseri-seri. Wajah yang penuh harapan. Dia melaju pulang. Aku berdiri mematung di pinggir jalan. Hujan mulai turun rintik-rintik lagi, menyamarkan air mata yang tanpa sadar menetes di pipiku. Jadi benar. Ada laki-laki lain. Namanya Arya. Dan dia bisa membuat istriku tertawa. Sesuatu yang sudah lama tidak bisa kulakukan. Aku pulang dengan hati hancur. Sesampainya di rumah, aku masuk lewat pintu belakang lagi, membersihkan sepatu yang berlumpur, menyimpan jaket, dan kembali duduk di kursi goyang ruang tamu, memakai kacamata hitamku. Menunggu Laras pulang. Tak lama kemudian, Laras datang. Assalamualaikum, Mas. Suaranya ceria. Waalaikumsalam, jawabku dingin. Mas, maaf ya lama. Tadi antri di kecamatan panjang banget. Petugasnya lagi rapat. Bohongnya lagi. Lancar sekali. Dia mendekatiku, membawa aroma hujan dan aroma parfum maskulin yang samar. Itu pasti parfum dokter itu yang menempel di bajunya saat mereka berdekatan. Mas sudah makan siang? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan sesuatu yang kutemukan saat menggeledah tas belanjanya diam-diam tadi pagi sebelum dia pergi. Itu bukan uang, bukan surat cinta. Itu adalah struk penarikan uang dari ATM.
Jumlahnya 5 juta rupiah. Uang tabungan kami selama 3 tahun untuk merenovasi atap rumah yang bocor. Habis. Ludes dalam 1 hari penarikan. Aku meletakkan kertas truk itu di atas meja. Laras. Panggilku. Suaraku bergetar. Laras terdiam. Aku bisa merasakan ketegangan memancar dari tubuhnya. Uang 5 juta di tabungan kita. Kemana? Tanyaku. Aku tadi minta tolong Pak RT cek saldo lewat HP-nya karena aku mau beli obat herbal. Katanya saldonya kosong. Tentu saja ini bohong. Aku melihat struk itu sendiri. Hening. Hanya suara hujan yang semakin deras di luar. Laras, jawab. Uang itu buat apa? Buat laki-laki itu? Laras tersentak. Laki-laki apa, Mas? Mas ngomong apa sih? Laki-laki yang kamu panggil Mas di telepon semalam. Laki-laki yang bikin kamu pakai lipstik hari ini. Laki-laki yang bikin kamu bohong soal ban bocor dan kantor kecamatan. Amarahku meledak. Aku berdiri, lupa dengan akting butaku sejenak. Menatap lurus ke arah wajahnya lalu buru-buru membuang muka ke samping agar tidak ketahuan. Kamu punya simpanan, Laras? Kamu malu punya suami buta? Kamu bayar laki-laki itu pakai uang renovasi rumah kita? Cukup, Mas. Laras berteriak, suaranya pecah. Dia menangis. Cukup. Mas nggak tahu apa-apa. Jangan nuduh aku sembarangan. Kalau begitu kasih tahu aku. Kasih tahu aku kenapa kamu bohong. Kasih tahu aku kemana uang itu pergi. Laras mundur. Napasnya tersengal-sengal. Aku nggak bisa kasih tahu sekarang, Mas. Belum waktunya. Tolong, percaya sama aku. Sekali ini saja. Jangan tanya lagi. Dia berlari masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Aku mendengar suara tangisnya yang pilu bercampur dengan suara air keran yang dinyalakan keras-keras untuk meredam isakannya. Aku terduduk lemas di kursi. Hatiku hancur lebur. Dia tidak menyangkalnya. Dia tidak bilang tidak ada laki-laki lain. Dia cuma bilang belum waktunya. Apakah ini akhir dari rumah tangga kami? Apakah pengorbananku membutakan diri selama 5 tahun ini tidak ada artinya dibandingkan pesona dokter muda itu? Saat itu, aku merasakan sesuatu yang dingin di hatiku. Bukan lagi kemarahan, tapi sebuah tekad yang mengerikan. Jika Laras ingin bermain api, baiklah. Aku akan melihat sampai mana dia akan membakar rumah tangga ini. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan mengikutinya lagi besok. Dan jika aku melihat dia mengkhianatiku dengan mata kepalaku sendiri, maka hari itu juga, Bayu si buta akan mati. Dan Bayu yang bisa melihat akan menceraikannya di depan wajah dokter itu. Tapi aku tidak tahu bahwa di dalam kamar mandi itu, Laras sedang menatap cermin yang tertutup cat. Dia mengikis sedikit cat itu dengan kukunya, memperlihatkan pantulan mata kirinya yang rusak. Dia menyentuh luka itu, lalu menyentuh perutnya. Sabar ya, bisiknya pada bayangannya sendiri. Sebentar lagi Mas Bayu akan bangga punya istri sempurna lagi. Sebentar lagi, Mas Bayu nggak perlu pura-pura buta lagi. Malam itu, rumah kami terasa seperti peti mati. Dingin, sempit, dan menyesakan. Setelah pertengkaran tentang uang 5 juta itu, Laras tidak banyak bicara. Dia menghidangkan makan malam sayur asem dan tempe goreng dalam diam. Denting sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang mengisi kekosongan di antara kami. Aku makan dengan rakus, bukan karena lapar, tapi untuk menutupi gemuruh di dadaku. Di seberang meja, Laras hanya mengaduk-aduk nasinya. Matanya bengkak sisa menangis tadi siang. Dia sesekali menatapku. Tatapan itu, campuran antara rasa bersalah, kasihan, dan ketakutan. Apakah dia takut aku akan marah lagi? Atau dia takut aku akan menceraikannya? Mas, panggilnya lirih setelah kami selesai makan. Gumamku, pura-pura sibuk meraba-raba gelas air minum. Besok aku mau izin pergi lagi. Ke rumah Budhesri di kota. Katanya beliau sakit, minta dijenguk. Bohong lagi.
Bude Sri sudah meninggal 2 tahun lalu. Laras mungkin lupa, atau saking gugupnya dia mengarang alasan asal-asalan. Atau mungkin, dia pikir aku yang buta ini juga sudah pikun. Hatiku mencelos. Sakit sekali rasanya dibohongi mentah-mentah oleh orang yang paling kita cintai. Oh, Bude Sri yang di kampung Melayu itu? Tanyaku datar, memancingnya. Iya. Yang itu, jawabnya terbata. Ya sudah. Hati-hati. Salam buat Budhe, kataku. Kalimat itu terasa pahit di lidahku. Aku baru saja mengirim salam untuk orang mati. Malam itu, kami tidur saling memunggungi. Biasanya, Laras akan memelukku, meletakkan kepalanya di dadaku. Tapi malam ini, ada tembok es tebal yang memisahkan kami. Aku menatap punggungnya yang bergetar pelan dalam kegelapan. Aku ingin sekali memeluknya. Bilang kalau aku tahu semuanya. Bilang kalau aku memaafkannya asalkan dia jujur. Tapi harga diriku menahanku. Dan lebih dari itu, ketakutanku menahanku. Jika aku membuka kedokku sekarang, aku takut yang kulihat bukan penyesalan, melainkan kelegaan di wajahnya karena akhirnya bisa pergi meninggalkanku. Keesokan paginya, Laras pergi lebih awal. Dia mengenakan baju gamis terbaiknya. Baju yang dulu kubelikan saat lebaran 3 tahun lalu. Dia juga memakai bedak dan lipstik tipis lagi. Mas, aku berangkat ya. Makan siangnya sudah di meja. Kunci pintu. Salam 3 kali, pamitnya. Salam 3 kali, jawabku. Begitu motornya menderu pergi, aku langsung beraksi. Kali ini aku tidak pakai jaket hoodie abu-abu itu lagi. Takut terlalu mencolok kalau dipakai 2 hari berturut-turut. Aku menyambar jaket hujan ponco plastik warna biru yang ada di gantungan. Panas memang, tapi ini penyamaran yang sempurna karena menutupi seluruh tubuh. Aku juga memakai masker kain yang lebar. Aku berlari ke pangkalan ojek. Mang Ujang sedang mengopi. Mang, tarik lagi. Seruku. Waduh, Kang. Mau mata-matai istri lagi? Tanya Mang Ujang sambil terkekeh. Mengira aku cuma suami posesif biasa. Iya, Mang. Firasat saya nggak enak. Ayo buruan. Kami mengejar Laras. Seperti dugaan. Dia tidak menuju ke arah kampung Melayu tempat almarhumah Budhe Sri tinggal. Dia memacu motornya ke arah perumahan elit di Bukit Kota. Itu adalah kawasan orang-orang kaya. Rumah-rumah gedongan dengan pagar tinggi dan satpam. Motor Laras berhenti di depan sebuah rumah mewah bercat putih dengan pilar-pilar besar. Di halaman rumah itu, terparkir sebuah mobil sedan hitam mengkilap. Itu mobil yang sama yang kulihat di parkiran ruko praktik dokter kemarin. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Jadi dokter itu membawanya ke rumah? Bukan ke tempat praktik. Ini sudah bukan hubungan dokter-pasien lagi. Ini privasi. Ini perselingkuhan. Laras turun dari motor, menekan bel intercom. Tak lama kemudian, gerbang otomatis terbuka. Laras memasukkan motornya ke halaman luas itu. Gerbang kembali tertutup rapat, menyembunyikan mereka dari pandangan dunia luar. Dan dari pandangan suami buta yang malang ini. Mang, berhenti di sini saja, perintahku. Kami berhenti sekitar 50 meter dari rumah itu, bersembunyi di balik gardu listrik. Kang, itu rumah dokter Arya loh, celetuk Mang Ujang. Dokter muda yang terkenal itu. Bapaknya kan pejabat. Wah, istri akang kenal orang hebat ya. Komentar polos Mang Ujang seperti garam yang ditabur di luka terbuka. Istriku kenal orang hebat, sedangkan suaminya cuma pengangguran buta. Mang, tunggu di sini. Jangan kemana-mana, kataku sambil turun dari motor. Kang, mau ngapain? Jangan nekat loh, ada satpamnya. Aku tidak peduli. Aku mengendap-endap mendekati pagar samping rumah itu yang ditumbuhi tanaman rambat lebat. Dindingnya tinggi, tapi ada celah di antara tanaman bougainville. Aku memanjat sedikit, mengabaikan duri-duri bunga yang menusuk telapak tanganku.
Rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan rasa sakit di dadaku. Aku mengintip ke dalam. Di teras samping yang menghadap ke taman kolam ikan, aku melihat mereka. Laras duduk di kursi taman besi berwarna putih. Dokter Arya duduk di hadapannya. Lutut mereka hampir bersentuhan. Laras sedang menangis. Bahunya terguncang hebat. Dan Dokter Arya, dia memegang kedua tangan Laras. Dia mengelus punggung tangan istriku dengan lembut, menenangkannya. Aku menahan napas. Pemandangan itu begitu intim. Laras mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dia mengatakan sesuatu. Jaraknya terlalu jauh. Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi aku bisa melihat ekspresinya. Ekspresi putus asa. Dia menunjuk-nunjuk pipi kirinya yang rusak. Lalu dia menunjuk ke arah dada. Lalu menggelengkan kepala kuat-kuat. Dokter Arya kemudian melakukan sesuatu yang membuat mataku terbelalak. Dia berdiri, lalu membungkuk dan menyentuh wajah Laras. Jari-jari dokter itu menelusuri bekas luka di pipi kiri istriku. Sangat pelan, sangat teliti. Laras tidak menepisnya. Dia justru memejamkan mata, membiarkan sentuhan itu. Wajahnya terlihat pasrah. Kemudian, Dokter Arya mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah cermin kecil. Dia menyodorkan cermin itu ke depan wajah Laras. Laras tersentak. Dia memalingkan muka, menolak melihat. Dia mendorong tangan dokter itu menjauh. Tapi Dokter Arya bersikeras. Dia memegang bahu Laras, memaksanya dengan lembut, untuk menatap cermin itu. Dia berbicara dengan tegas. Aku melihat Laras perlahan membuka matanya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin itu. Itu adalah pertama kalinya dalam 5 tahun Laras berani melihat wajahnya sendiri di tempat terang. Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini, Dokter Arya memberikan tisu dan dia tersenyum. Senyum yang sangat manis. Senyum yang seolah berkata, "Kamu cantik, kamu pantas dicintai." Laras menghapus air matanya. Lalu perlahan, dia ikut tersenyum. Senyum malu-malu. Senyum seorang wanita yang baru saja mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang hilang. Aku merosot turun dari pagar. Kakiku lemas. Duri bugenville menggores lengan jaketku, tapi aku sudah mati rasa. Mereka tidak berciuman. Mereka tidak berpelukan mesra. Tapi apa yang barusan kulihat itu jauh lebih menyakitkan daripada zina fisik. Itu adalah zina hati. Itu adalah koneksi emosional yang dalam. Laras membiarkan laki-laki itu menyentuh lukanya bagian paling rahasia dan paling menyakitkan dari dirinya dan dia tersenyum karenanya. Selama ini, aku berusaha melindungi Laras dengan pura-pura tidak melihat lukanya. Aku pikir itu cara terbaik mencintainya. Tapi ternyata aku salah. Laras tidak butuh suami yang pura-pura buta. Dia butuh laki-laki yang bisa melihat lukanya dengan jelas, menyentuhnya, dan tetap bilang dia cantik. Dan laki-laki itu bukan aku. Laki-laki itu adalah Dokter Arya. Aku kalah. Aku kalah telak. Aku berjalan sempoyongan kembali ke motor Mang Ujang. "Sudah, Kang. Cepet amat." "Lihat apa?" tanya Mang Ujang penasaran. "Pulang, Mang," jawabku parau. "Pulang sekarang." Sepanjang perjalanan pulang, langit seolah ikut berduka. Awan mendung menggantung rendah, membuat suasana siang hari terasa seperti senja. Pikiranku kosong. Aku merasa seperti mayat hidup. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar mandi. Aku menyalakan shower, membiarkan air dingin mengguyur tubuhku yang masih berbalut pakaian lengkap. Aku menangis. Aku, Bayu, laki-laki yang pantang menangis bahkan saat api membakar kulitku, kini menangis sesenggukan di bawah guyuran air. Aku marah pada Laras. Aku marah pada Dokter Arya. Tapi yang paling besar, aku marah pada diriku sendiri. Aku marah karena aku miskin. Aku marah karena aku bodoh. Aku marah karena caraku mencintai ternyata justru menyakiti kami berdua. Aku keluar dari kamar mandi dengan mata merah. Aku mengganti pakaian kering, lalu duduk di ruang tamu, menunggu.
Sore harinya, Laras pulang. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada cahaya aneh di matanya. Cahaya harapan yang tadi kulihat di rumah dokter itu. Mas, aku pulang. Maaf ya lama. Di rumah Bude Sri tadi banyak tamu, katanya. Bohong lagi. Aku mengangguk pelan. Gimana kabar Budhe? Alhamdulillah. Sudah agak mendingan. Tadi aku pijitin kakinya. Dia seneng banget. Cerita karangan yang semakin lancar. Dik, panggilku. Sini duduk sebentar. Laras duduk di sampingku. Ada apa, Mas? Mas mau minum teh? Nggak usah. Aku menarik napas panjang. Dik, kalau seandainya Mas bisa melihat lagi, apa yang akan kamu lakukan? Laras terdiam. Tubuhnya menegang. Kok Mas ngomong gitu? Dokter kan bilang, andai saja Dik. Cuma berandai-andai. Kalau tiba-tiba mata Mas sembuh kamu seneng gak? Hening yang lama. Sangat lama. Akhirnya Laras menjawab. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu. Mas. Mungkin aku akan pergi. Jantungku berhenti. Pergi? Kenapa? Karena aku nggak sanggup. Mas. Isaknya pelan. Aku nggak sanggup lihat mata Mas menatap wajahku yang hancur ini dengan rasa jijik. Aku lebih baik pergi jauh. Jadi TKW atau apa? Asal Mas nggak perlu malu punya istri kayak aku. Tapi kalau Mas nggak jijik, kalau Mas tetap cinta, bohong. Mas. Laras tiba-tiba meninggikan suaranya. Semua laki-laki itu sama. Mata laki-laki itu jahat. Mereka cuma suka yang mulus. Yang cantik. Mas bisa ngomong cinta sekarang karena Mas enggak lihat. Coba kalau Mas lihat kulitku yang kayak sisik ular ini, Mas pasti muntah. Dia berdiri. Emosinya meledak. Mungkin efek pertemuan dengan Dokter Arya tadi yang mengaduk-aduk emosinya. Cuma satu orang yang bilang aku masih pantas sembuh. Cuma dia. Laras keceplosan. Dia buru-buru menutup mulutnya. Siapa Dik? Siapa yang bilang gitu? Tanyaku tajam. Laras menggeleng panik. Bukan siapa-siapa. Maksudku di mimpi. Aku mimpi ada malaikat bilang gitu. Alasan yang bodoh. Ya sudah. Mas mau istirahat, kataku. Memutus percakapan itu sebelum aku kehilangan kendali dan mencekiknya dengan pertanyaan. Laras masuk ke kamar. Aku tetap duduk di ruang tamu yang gelap. Malam itu, saat Laras sudah tidur atau pura-pura tidur, aku mengambil keputusan. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Dicurigai, dibohongi, dan merasa tidak berguna. Aku harus mengakhiri sandiwara ini. Tapi aku tidak akan membongkarnya dengan kata-kata. Aku akan membongkarnya dengan tindakan. Besok, aku akan mengikuti Laras lagi. Dan kali ini, aku akan masuk. Aku akan menghadapi Dokter Arya itu. Aku akan tunjukkan padanya, dan pada Laras, bahwa aku pun bisa melihat. Biarlah dunia runtuh sekalian. Tapi takdir punya rencana lain. Rencana yang jauh lebih dramatis daripada sekadar penggerebekan perselingkuhan. Keesokan harinya, Laras tidak pergi ke rumah Dokter Arya. Pagi-pagi sekali, sebuah mobil van hitam berhenti di depan rumah kami. 2 orang laki-laki berbadan tegap turun. Mereka mengetuk pintu dengan kasar. Dok. Larasati, keluar. Teriak salah satu dari mereka. Aku yang sedang di teras kaget setengah mati. Laras berlari dari dapur dengan wajah pucat pasi. Siapa kalian? Tanyaku, berdiri melindungi Laras di belakang punggungku. Minggir, Pak Buta. Hardik orang itu. Kami dari pihak penagihan. Istri Bapak, Ibu Larasati, meminjam uang 100 juta rupiah dari bos kami 3 hari lalu dengan jaminan sertifikat rumah ini. Jatuh temponya besok, tapi bos kami berubah pikiran. Dia mau uangnya sekarang atau rumah ini disita. Apa? Aku terhuyung ke belakang. 100 juta. Sertifikat rumah. Aku menoleh ke arah Laras.
Laras gemetar hebat, air matanya tumpah ruah. Dia mencengkeram bajuku. Mas, tolong, Laras. Apa benar? Tanyaku, suaraku hilang. Iya, Mas. Aku pinjam uang. Aku gadaikan sertifikat. Buat apa Laras? 100 juta buat apa? Laras tidak menjawab. Dia hanya menangis histeris. Buat operasi plastik. Pak. Sela si penagih utang sambil tertawa mengejek. Istrinya mau permak wajah biar cantik lagi. Katanya biar suaminya seneng kalau matanya sembuh nanti. Hahaha. Mimpi kali ye. Dunia seakan runtuh menimpaku. Operasi plastik? Jadi uang 5 juta itu, pertemuan dengan Dokter Arya, gadaikan rumah, semuanya bukan untuk selingkuh, semuanya untuk operasi. Untukku. Bawa dia. Perintah si penagih. Kalau nggak ada uang, orangnya kita bawa jadi jaminan. Mereka menyeret Laras. Laras menjerit. Mas Bayu, tolong, Maas. Dan saat itulah, Bayu si buta mati. Aku melepaskan kacamata hitamku dengan kasar. Aku melemparnya ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Mataku yang sehat, mataku yang tajam, menatap nyalang ke arah preman-preman itu. Lepaskan istriku. Teriakku menggelegar. Aku melihat wajah Laras yang terbelalak kaget. Dia berhenti menjerit. Dia menatap mataku. Mata yang melihatnya. Mata yang melihat lukanya, ketakutannya, dan cintanya. Mas bisa lihat? Bisiknya. Waktu seolah membeku. Matahari siang yang terik menyinari halaman rumah kami yang berdebu, menyoroti adegan yang tidak masuk akal itu. Aku, Bayu, berdiri tegak dengan tangan terkepal. Mataku menatap tajam tanpa kacamata hitam. Di depanku, 2 preman berbadan besar itu ternganga, seolah melihat hantu di siang bolong, dan Laras. Laras masih berlutut di tanah, menatapku dengan mulut terbuka. Air matanya berhenti mengalir karena saking syoknya. Lowe bisa lihat? Gagap salah satu preman yang tadi menyeret Laras. Cengkeramannya di lengan istriku melonggar. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Lepas! Teriakku lagi. Kali ini, disertai dengan ayunan kepalan tangan kananku. Bag! Tinjuku mendarat tepat di rahang preman itu. Rasanya sakit sekali di tanganku yang sudah lama tidak memukul apa-apa selain bantal, tapi rasa puasnya jauh lebih besar. Preman itu terhuyung ke belakang, melepaskan Laras, dan jatuh terjengkang menimpa pot bunga lidah mertua kesayangan istriku. Pot itu pecah berkeping-keping, sama seperti rahasia yang kujaga selama ini. Preman satunya, yang memegang tongkat pemukul, tersadar dari kagetnya. Bangsat! Dia nipu. Hajar dia. Dia mengayunkan tongkat kayu itu ke arah kepalaku. Awas Mas! Jerit Laras. Tanpa berpikir, tubuhku bergerak sendiri. Refleks yang kukira sudah mati ternyata masih ada. Aku menunduk menghindari pukulan itu, lalu menerjang perutnya dengan bahuku. Kami berdua jatuh bergulingan di tanah yang becek sisa hujan kemarin. Aku bukan petarung. Aku cuma laki-laki kurus yang 5 tahun ini kerjanya cuma duduk diam. Tenagaku tidak sebanding dengan preman pasar ini. Dalam hitungan detik, dia berhasil menindihku. Tangannya yang besar mencekik leherku. Mati Loe, orang buta palsu. Geramnya. Napasnya bau rokok dan alkohol. Pandanganku mulai kabur. Oksigen di paruku menipis. Tapi Mataku melihat Laras. Laras tidak lari. Laras yang ketakutan, Laras yang rapuh. Tiba-tiba bangkit. Dia menyambar pecahan pot bunga yang tajam di dekat kakinya. Dengan teriakan yang menyayat hati, dia berlari ke arah preman yang mencekiku. Jangan sakiti suamiku. Dia memukulkan pecahan pot itu ke punggung si preman. ARGH. Preman itu menjerit kesakitan. Melepaskan cekikannya. Darah segar merembes dari punggung kaosnya. Saat itulah, warga kampung mulai berdatangan.
Suara keributan kami telah memanggil mereka. Woi! Ada apa ini? Teriak Pak RT yang datang berlari dengan sarung masih melilit di leher. Di belakangnya, puluhan bapak-bapak membawa pentungan dan sapu lidi. Melihat massa yang banyak, nyali kedua preman itu ciut. Preman yang jatuh tadi bangkit sambil memegangi rahangnya. Preman yang dipukul Laras mundur terpincang-pincang. Awas lo ya. Urusan kita belum selesai. Ancam si preman sambil menunjuk wajahku dan Laras. Sertifikat rumah ini ada di bos kami. Besok kalau nggak ada duit 100 juta plus bunga, rumah ini kami ratakan dengan tanah. Camkan itu. Mereka berlari masuk ke mobil van hitam, membanting pintu, dan tancap gas meninggalkan debu yang mengepul. Suasana hening sejenak, napasku tersengal-sengal, leherku sakit. Bajuku kotor penuh tanah. Perlahan, aku menoleh ke arah Laras. Dia berdiri gemetar di sana. Tangannya masih memegang pecahan pot yang berdarah. Kerudungnya miring, memperlihatkan sebagian besar luka bakar di leher dan pipinya. Tapi dia tidak mempedulikan itu. Matanya, mata indahnya yang berkaca-kaca menatap lurus ke dalam mataku. Mas, bisiknya. Aku melangkah mendekatinya. Setiap langkah terasa berat. Mas Bayu, kamu benar-benar bisa lihat? Tanyanya lagi, suaranya pecah. Aku mengangguk pelan. Iya dik, Mas bisa lihat. Laras mundur selangkah. Tangannya terangkat menutupi wajah kirinya. Refleks. Kebiasaan lamanya kembali. Jangan lihat aku. Laras. Kataku tegas namun lembut. Aku menarik tangannya yang menutupi wajah itu. Aku memaksanya menurunkannya. Jangan ditutup lagi. Sudah cukup, Mas. Aku jelek. Aku monster. Isaknya. Kamu pasti jijik. Kamu bohong selama ini. Aku tidak pernah jijik. Laras. Bentakku, membuat dia dan para tetangga yang menonton terlonjak. 5 tahun. Laras. 5 tahun aku melihat kamu setiap hari. Aku melihat kamu bangun tidur. Aku melihat kamu masak. Aku melihat kamu menangis di pojokan dapur. Aku melihat semuanya. Laras ternganga. 5 tahun? Iya. Mataku sembuh 3 bulan setelah kecelakaan itu. Aku pura-pura buta karena waktu itu kamu mau bunuh diri. Kamu bilang kamu nggak mau hidup kalau aku lihat wajahmu. Makanya aku pura-pura buta biar kamu mau tetap hidup sama aku. Air mata Laras tumpah semakin deras. Tubuhnya merosot ke tanah. Dia menangis meraung-raung. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis dari campuran rasa syok, haru, dan penyesalan yang luar biasa. Ya Allah, Mas. Ya Allah, bodohnya kita. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Loh, jadi Mas Bayu nggak buta? Wah, sandiwara apa ini? Kasihan ya. Saking cintanya sampai begitu. Pak RT maju, menepuk bahuku. Bayu, sebaiknya kalian masuk dulu. Selesaikan di dalam. Nanti soal preman itu kita bahas di pos ronda. Jangan jadi tontonan. Aku mengangguk terima kasih pada Pak RT. Aku membungkuk, mengangkat tubuh Laras. Dia ringan sekali. Istriku semakin kurus. Aku membopongnya masuk ke dalam rumah kami yang sekarang terasa sangat berbeda. Rumah ini bukan lagi panggung sandiwara. Ini adalah rumah kejujuran. Aku mendudukkan Laras di sofa ruang tamu. Aku mengambil air putih di dapur, lalu berlutut di depannya. Laras meminum air itu dengan tangan gemetar. Dia menatapku, menelusuri wajahku dengan matanya, seolah memastikan aku nyata. Jadi, selama ini Mas tahu kalau aku nggak pernah ke pasar selama 1 jam? Tanyanya pelan. Tahu. Mas juga tahu kamu nggak pernah beli jamu. Mas tahu kamu sering nangis pas ngiris bawang. Mas tahu kalau cermin di kamar mandi aku cat. Tahu. Mas sering ngintip kamu ngelupasin cat itu sedikit buat ngeliat luka kamu. Laras tertawa getir di sela tangisnya. Masya Allah, Mas. Pantesan.
Pantesan Mas pinter banget jalannya. Nggak pernah nabrak meja. Aku yang bodoh. Nggak pernah curiga. Kamu nggak bodoh, Dik. Kamu cuma terlalu percaya sama aku. Aku memegang tangannya. Sekarang gantian Mas yang tanya. Kenapa, Laras? Kenapa pinjam uang 100 juta? Kenapa sampai gadaikan sertifikat rumah peninggalan Bapak? Laras menunduk. Dia meremas jari-jarinya. Karena aku mau cantik lagi buat Mas. Jawabnya lirih. Dokter Arya bilang, ada teknologi baru. Operasi rekonstruksi wajah. Bisa bikin wajahku mulus lagi 80%. Biayanya mahal. 100 juta. Aku pikir kalau wajahku sembuh, Mas Bayu mungkin akan sembuh juga matanya. Aku dengar mitos kalau orang sakit bisa sembuh kalau lihat sesuatu yang indah. Aku bodoh ya, Mas? Hatiku rasanya diremas. Jadi, kamu mau operasi biar aku bisa lihat kamu lagi? Iya. Aku kangen tatapan Mas yang dulu. Tatapan memuja. Bukan tatapan kosong. Aku capek, Mas. Capek ngerasa jelek. Capek ngumpet dari orang-orang. Aku pengen Mas bangga punya istri aku. Kalau nanti Mas sembuh. Laras. Aku memeluknya erat. Tanpa operasi pun, aku bangga. Tanpa operasi pun, kamu wanita paling cantik di mataku. Kamu nyelamatin nyawaku, Laras. Bekas luka itu tanda pahlawan. Kenapa harus dibuang? Karena aku perempuan, Mas. Laras berteriak di dadaku. Mas laki-laki, Mas nggak ngerti. Orang-orang mandang aku kayak sampah. Bu Tejo, orang-orang di pasar, mereka jijik. Aku cuma pengen jadi normal. Kami berpelukan dalam tangis. Dua orang bodoh yang saling mencintai dengan cara yang salah. Aku berbohong demi melindunginya. Dia berhutang demi menyenangkanku. Hasilnya, sekarang kami punya hutang 100 juta dan terancam kehilangan rumah. Terus sekarang gimana, Mas? Laras melepaskan pelukan. Wajahnya pucat ketakutan. Sertifikat rumah ada di mereka. Besok jatuh tempo. Kita nggak punya uang 100 juta. Kalau rumah ini disita, kita mau tinggal di mana? Aku terdiam. Kenyataan pahit mulai merayap masuk, mengusir momen haru tadi. 100 juta. Uang tabungan kami yang 5 juta sudah habis untuk uang muka dokter dan administrasi pinjaman lintah darat itu. Ternyata uang 5 juta kemarin dipakai Laras. Untuk biaya admin pinjaman, bukan untuk dokter Arya. Warung makan kami sudah lama tutup sejak kecelakaan. Aku tidak punya pekerjaan. Laras cuma buruh cuci kadang-kadang. Tenang, Dik. Mas yang akan urus, kataku, mencoba terdengar yakin. Padahal otakku buntu. Urus gimana? Mas mau jual ginjal? SST, jangan ngomong gitu. Mas masih punya 2 tangan, 2 kaki, dan sekarang, 2 mata yang sehat. Mas akan cari kerja. Mas akan cari pinjaman. Sehari, Mas? Cari 100 juta dalam sehari? Laras putus asa. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Assalamualaikum. Suara berat laki-laki. Aku dan Laras saling pandang. Apakah preman itu balik lagi? Aku berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di sana berdiri seorang laki-laki muda, memakai kemeja batik rapi. Wajahnya cemas. Di belakangnya, terparkir mobil sedan hitam yang sudah sangat kukenal. Dokter Arya. Dokter? Sapaku kaget. Pak Bayu ya? Dokter Arya tersenyum canggung. Maaf saya lancang datang ke sini. Tadi saya lewat. Lihat ada keramaian. Saya khawatir sama Bu Laras. Apa dia baik-baik saja? Aku menatap laki-laki ini. Laki-laki yang sempat kucemburui setengah mati. Laki-laki yang memegang wajah istriku. Sekarang, dengan mataku sendiri, aku melihatnya dari dekat. Dia memang tampan. Tapi matanya, tatapan matanya pada Laras yang duduk di sofa bukanlah tatapan nafsu. Itu tatapan peduli. Masuk, Dok, kataku, membuka pintu lebar.
Tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Dokter Arya masuk. Dia kaget melihat kondisi rumah kami yang berantakan dan Laras yang matanya bengkak. Bu Laras, ibu nggak apa-apa? Tadi saya lihat ada mobil preman keluar dari gang ini, tanya Dokter Arya. Laras menunduk malu. Saya ada masalah sedikit, Dok. Maaf dokter jadi repot. Dokter, potongku. Aku menatapnya tajam. Jujur sama saya. Apa hubungan dokter sama istri saya? Dokter Arya menatapku, lalu menatap Laras. Dia menghela napas. Pak Bayu, saya dokter bedah plastik rekonstruksi. Bu Laras datang ke saya sebulan yang lalu. Dia memohon agar saya mengoperasi wajahnya. Dia bilang dia mau kasih kejutan buat Bapak. Dia bilang, dia ingin Bapak melihat wajahnya yang cantik saat Bapak sembuh nanti. Dokter Arya diam sejenak, lalu melanjutkan. Jujur, Pak. Awalnya saya menolak karena biayanya besar dan risikonya tinggi. Tapi Bu Laras, dia gigih sekali. Dia datang setiap hari. Dia cerita betapa Bapak mencintai dia meskipun Bapak buta. Saya tersentuh. Pak, jarang ada cinta seperti itu di zaman sekarang. Makanya saya setuju membantu. Saya kasih diskon besar. Tapi tetap saja biaya rumah sakit dan alat tidak bisa gratis. Aku tertegun. Jadi Dokter Arya bukan orang ketiga. Dia hanya terharu dengan cerita cinta palsu kami. Pak Bayu, lanjut Dokter Arya. Tadi saya dengar dari tetangga di depan. Katanya Bapak sudah bisa melihat. Iya, Dok. Saya bohong selama ini. Dokter Arya tersenyum tipis. Pantas. Pantas Bu Laras begitu ingin sembuh. Kalian berdua ini benar-benar pasangan yang unik. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal. Bu Laras, Pak Bayu. Ini uang muka 5 juta yang Ibu bayarkan kemarin. Saya kembalikan. Loh Dok. Laras kaget. Dan soal operasi. Dokter Arya menatap Laras serius. Saya punya teman di Yayasan Amal. Mereka sering mengadakan operasi gratis untuk korban luka bakar yang kurang mampu. Saya sudah ajukan nama Bu Laras tadi pagi. Kemungkinan besar diterima. Mata Laras berbinar. Gratis? Dok? Benar gratis? Iya. Gratis. Jadi Ibu tidak perlu pinjam uang ke rentenir itu. Laras menangis lagi. Dia bersujud syukur di lantai. Alhamdulillah. Terima kasih Dok. Terima kasih. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Aku teringat sesuatu. Tapi Dok, selaku. Masalahnya bukan cuma biaya operasi. Laras sudah terlanjur pinjam uang 100 juta ke rentenir. Uangnya. Uangnya di mana Dik? Laras wajahnya memucat lagi. Uangnya. Uang tunainya ada di tas kresek di bawah kasur, Mas. Belum aku pakai sepeser pun. Rencananya besok baru mau aku setor ke rumah sakit. Berarti uangnya masih utuh? Tanyaku penuh harap. Masih, Mas. Alhamdulillah. Aku menghembuskan napas lega. Berarti besok kita tinggal balikin uang itu ke preman. Ambil sertifikatnya. Dan selesai, kan? Dokter Arya menggeleng pelan. Wajahnya muram. Pak Bayu, Bapak belum pernah berurusan sama lintah darat ya? Maksud dokter? Mereka nggak akan mau terima pokoknya saja, Pak. Dalam perjanjian pinjaman ilegal itu, biasanya ada denda pembatalan atau bunga berjalan yang gila-gilaan. Kalau Bapak balikin 100 juta besok, mereka pasti minta lebih. Bisa 120 atau 150 juta. Kalau enggak, sertifikat enggak akan keluar. Aku lemas lagi. 100 juta ada di tangan. Tapi kalau mereka minta lebih, dari mana aku cari tambahannya? Kita harus lapor polisi, Dok, kataku. Bisa, tapi prosesnya lama. Sementara preman itu besok pasti datang buat ngobrak-ngabrik rumah ini. Bapak siap ribut lagi. Bapak siap Bu Laras trauma lagi. Benar. Laras tidak boleh stres sebelum operasi. Terus saya harus gimana? Tanyaku putus asa.
Dokter Arya diam sejenak, berpikir. Lalu dia menatapku. Pak Bayu, Bapak dulu kerjanya apa sebelum kecelakaan? Saya? Saya dulu koki, Dok. Masak di warung sendiri. Ayam goreng saya paling enak sekampung. Jawabku, sedikit bangga meski dalam situasi genting. Dokter Arya mengangguk-angguk. Dia menatap halaman rumah kami yang luas. Pak Bayu, Bu Laras, saya mungkin punya ide gila. Tapi ini bisa nyelamatin rumah kalian dan sekaligus ngasih modal buat masa depan. Ide apa, Dok? Besok, saat preman itu datang. Jangan lawan pakai otot. Lawan pakai apa yang Bapak paling jago. Masakan. Aku mengernyit. Maksud dokter? Saya suruh masak buat preman, bukan cuma buat preman. Buat semua orang. Dokter Arya tersenyum misterius. Kebetulan besok ada acara bakti sosial di kelurahan sebelah. Bupati mau datang. Kalau kita bisa bikin keramaian di sini, preman itu nggak akan berani macam-macam di depan pejabat. Dan kalau masakan Bapak enak, mungkin Bapak bisa dapat investor dadakan. Aku tidak mengerti sepenuhnya rencana Dokter Arya. Tapi melihat matanya yang yakin, dan melihat Laras yang menatapku penuh harap, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Baik, Dok. Saya akan masak. Saya akan masak ayam goreng ternak yang pernah ada. Ayam goreng api. Ayam goreng yang lahir dari api yang membakar kami. Malam itu, Bayu si buta benar-benar telah mati. Yang bangkit adalah Bayu si koki. Dan besok adalah pertarungan hidup matinya yang sesungguhnya. Bukan dengan tinju, tapi dengan wajan dan bumbu dapur. Malam itu, dapur kami yang biasanya sepi dan gelap kembali hidup. Lampu neon putih yang sudah lama mati ku ganti dengan yang baru. Cahayanya terang benderang, menyinari setiap sudut dapur yang selama 5 tahun ini menjadi saksi bisu penderitaan Laras. Wajan besi hitam besar yang sudah berkarat ku gosok sekuat tenaga dengan sabut kelapa sampai mengkilap kembali. Suara srek-srek-srek gosokan itu terdengar seperti irama perang yang sedang ditabuh. Laras duduk di kursi kecil, mengupas bawang merah. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena pedasnya bawang dan harunya suasana. Mas, panggilnya pelan. Mas yakin masih ingat resepnya? Sudah 5 tahun Mas nggak pegang sodep. Aku tersenyum, menaburkan garam ke atas potongan ayam kampung yang baru dibeli Dokter Arya tadi sore. Dik, memasak itu seperti naik sepeda. Sekali bisa, nggak akan pernah lupa. Lagi pula, resep ini bukan ada di otak, tapi ada di sini. Aku menunjuk dadaku, lalu menunjuk lidahku. Dan di sini, resep ayam goreng api. Itu adalah resep warisan nenekku, tapi aku memodifikasinya setelah kami menikah. Rahasianya bukan pada bumbunya yang rumit, tapi pada teknik ungkep merebus dengan bumbu, menggunakan air kelapa dan api kecil selama berjam-jam, lalu digoreng cepat dengan minyak panas membara agar luarnya garing, tapi dalamnya lembut. Dan tentu saja, sambalnya. Sambal korek yang disiram minyak jelantah panas bekas gorengan ayam. Tapi Mas, Laras ragu. Tangan Mas, apa enggak kaku? Aku melihat kedua tanganku. Memang, jari-jariku tidak seluas dulu. 5 tahun hanya duduk diam membuat otot-ototku sedikit menyusut. Tapi aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Kaku sedikit enggak apa-apa. Demi rumah ini, demi kamu, tangan buntung pun Mas jabanin. Malam itu kami tidak tidur. Aku, Laras, dan Dokter Arya yang memaksa ikut membantu begadang meski besok harus praktik bekerja bahu-membahu. Dokter Arya yang biasanya memegang pisau bedah, kini canggung memegang ulekan sambal. Pemandangan itu lucu sekaligus mengharukan. Pukul 5 pagi, aroma rempah-rempah kunyit, jahe, lengkuas, dan serai sudah memenuhi seluruh rumah, bahkan merayap keluar lewat ventilasi, menggelitik hidung tetangga yang baru bangun sholat subuh. Tepat pukul 8 pagi, tamu yang tidak diundang itu datang. Sebuah mobil jeep tua dan 3 motor knalpot bising berhenti di depan rumah. Si preman kemarin, yang kuremukan rahangnya,
datang lagi. Kali ini dia membawa bosnya. Seorang laki-laki gemuk, botak, dengan tato naga melilit di lehernya. Namanya Bang Jago. Rentenir paling ditakuti di kabupaten ini. Mana si buta penipu itu? Teriak Bang Jago. Suaranya menggelegar. Para tetangga mulai keluar rumah, menonton dengan wajah takut tapi penasaran. Aku keluar dari dapur, masih memakai celemek yang belepotan tepung. Di tanganku ada sodet besi panjang. Aku berdiri di teras, menghadap mereka. Di belakangku, Laras gemetar memegang ujung bajuku. Saya di sini, Bang. Kataku tenang. Bang Jago meludah ke tanah. Hebat lo ya. Pura-pura buta, terus berani mukulin anak buah gue. Sekarang gue nggak mau banyak omong. 150 juta. Tunai. Sekarang. Atau rumah ini gue bakar sekalian sama isinya. 150? Laras memekik. Kemarin katanya 100, Bang. Itu kemarin. Hari ini beda harga. Itu biaya pengobatan rahang anak buah gue dan biaya sakit hati gue. Bang Jago memberi isyarat. Anak buahnya maju membawa jerigen bensin. Tunggu. Dokter Arya muncul dari samping rumah. Dia memakai kemeja batik rapi. Wajahnya tenang tapi otoritasnya sebagai orang terpandang terpancar jelas. Bang Jago, sapa Dokter Arya. Apa abang gak lihat spanduk di depan gang? Bang Jago mengernyit. Dokter Arya? Ngapain dokter di rumah gubuk ini? Jangan ikut campur urusan utang piutang. Saya nggak ikut campur, Bang. Saya cuma mau mengingatkan. Hari ini, setengah jam lagi, Bapak Bupati akan lewat jalan ini untuk meresmikan posyandu di sebelah. Beliau akan mampir ke sini untuk mencicipi kuliner warga. Dokter Arya menunjuk ke arah ujung jalan. Di sana, terlihat mobil patwal polisi dan iring-iringan pejabat mulai mendekat. Sirine WWWW terdengar sayup-sayup. Kalau abang bikin kerusuhan pas ada bupati, abang tahu sendiri kan akibatnya. Satpol PP dan polisi satu kompi ada di rombongan itu. Wajah Bang Jago berubah. Dia preman, tapi dia tidak bodoh. Berurusan sama polisi biasa bisa disogok, tapi bikin onar di depan bupati adalah bunuh diri. Sialan, umpat Bang Jago. Loi jadiin Bupati tameng? Bukan tameng, Bang. Kami mengundang abang makan. Gratis. Sebagai syukuran kesembuhan mata Pak Bayu, Dokter Arya tersenyum diplomatis. Duduklah dulu, Bang. Coba masakan Pak Bayu. Kalau nggak enak, silakan bakar rumah ini setelah Bupati pulang. Tapi kalau enak, mungkin abang mau pertimbangkan perpanjangan waktu? Bang Jago mendengus. Dia menatap jerigen bensin, lalu menatap mobil patwal yang semakin dekat. Oke. Gue tunggu. Awas Loe kalau main-main. Gue duduk di sini. Begitu Bupati pergi, Loe nggak bayar. Gue ratain. Bang Jago dan anak buahnya duduk di kursi plastik yang sudah kami siapkan di halaman. Mereka duduk dengan wajah garang, seperti bom waktu yang siap meledak. Ketegangan di udara begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Mas, gimana ini? Bisik Laras di dapur. Tangannya dingin sedingin es. Kalau Bupati nggak suka gimana? Kalau Bang Jago ngamuk gimana? Bismillah, Dik, kataku sambil menyalakan kompor gas mawar yang apinya besar menderu-deru. Wush! Api biru bercampur merah menyembur garang. Minyak di wajan mendidih. Aku memasukkan potongan ayam yang sudah diungkep. Ses. Bunyi itu. Bunyi surga. Aroma gurih langsung menyeruak. Wangi bawang putih, ketumbar dan kunyit yang beradu dengan minyak panas menciptakan sensasi yang memabukkan. Asap putih mengepul, membawa serta janji kenikmatan. Aku bekerja cepat. Tanganku menari, mengaduk, membalik, mengangkat. Keringat bercucuran di dahiku, membasahi mataku yang baru sembuh, perih tapi aku tidak peduli. Sambalnya Dik, teriakku. Laras dengan sigap menuangkan sambal mentah ke cobek batu besar.
Aku menyiramnya dengan 1 sendok sayur minyak jelantah panas bekas gorengan ayam tadi. Blekutuk. Aroma cabai rawit setan dan terasi bakar langsung menonjok hidung siapa saja yang ada di radius 10 meter. Bang Jago di depan terlihat kembang kempis hidungnya. Dia menelan ludah, preman juga manusia. Mereka lapar kalau mencium bau enak. Tepat saat ayam goreng terakhir diangkat, rombongan Bupati tiba. Pak Bupati, seorang pria parubaya yang ramah, turun dari mobil dinasnya. Dia disambut Pak RT dan Dokter Arya. Wah, wangi apa ini, Dok? Dari ujung jalan sudah tercium, tanya Pak Bupati sambil memegangi perutnya. Ini ayam goreng api legendaris, Pak. Kokinya baru sembuh dari buta selama 5 tahun. Ini masakan pertamanya, jelas Dokter Arya. Oh ya? Menarik sekali. Mana orangnya? Aku keluar membawa nampan besar. Laras mengekor di belakang membawa bakul nasi hangat yang masih mengepul. Silakan, Pak Bupati, kataku gugup. Kami menyajikan makanan itu di meja panjang sederhana beralas taplak plastik. Ayam goreng yang warnanya kuning kecoklatan, kulitnya keriting garing, dagingnya juicy. Sambal korek merah menyala di sampingnya, lengkap dengan lalapan timun dan kemangi. Pak Bupati duduk. Bang Jago dan anak buahnya menonton dari pojok dengan mata melotot. Para tetangga menahan napas. Pak Bupati mengambil sepotong paha ayam. Dia mencocolnya sedikit ke sambal, lalu menggigitnya. Kriuk. Suara kulit ayam yang pecah terdengar renyah. Dia mengunyah. 1 detik. 2 detik. Wajahnya datar. Jantungku berhenti berdetak. Laras meremas tanganku di bawah meja sampai sakit. Apakah asin? Apakah kurang matang? Tiba-tiba, Pak Bupati memejamkan mata. Dia mengambil nasi putih hangat, mencampurnya dengan sambal dan minyak ayam di piringnya, lalu menyuapnya lagi dengan tangan kosong. Muluk. Dia makan dengan lahap. Sangat lahap. Keringat mulai muncul di pelipisnya karena pedas. Gila. Gumam Pak Bupati setelah suapan kelima. Ini enak banget. Pedasnya nendang. Tapi bumbunya meresap sampai ke tulang. Dok, ini lebih enak dari restoran bintang 5 langganan saya. Alhamdulillah. Seru Pak RT dan tetangga serempak. Suasana cair seketika. Pak Bupati nambah nasi 2 kali. Ajudan dan polisi ikut makan. Lalu, Pak Bupati menoleh ke arah Bang Jago yang sedang menelan ludah di pojok. Loh, itu siapa? Kok enggak diajak makan? Sini, Mas. Makan bareng. Panggil Pak Bupati polos, tidak tahu kalau itu preman. Bang Jago kaget. Dia ragu-ragu. Tapi menolak perintah Bupati adalah tidak sopan. Dia maju dengan canggung. Duduk, Mas. Cobain ini, kata Pak Bupati. Aku menyodorkan piring berisi nasi dan ayam ke depan Bang Jago. Silakan Bang, kataku. Bang Jago menatapku dengan mata penuh dendam, lalu menatap ayam itu. Dia menyambar paha ayam itu dengan kasar dan menggigitnya. Dia ingin mencari celah untuk mencela. Dia ingin bilang gak enak lalu membalikkan meja. Tapi lidah tidak bisa bohong. Begitu rasa gurih dan pedas itu meledak di mulutnya, ekspresi garang Bang Jago runtuh. Matanya melebar. Dia teringat masakan emaknya di kampung. Dia teringat masa kecilnya sebelum jadi preman. Dia makan dalam diam. Habis 1 potong, dia ambil lagi. Habis 2 potong, dia ambil lagi. Dia makan seperti orang kelaparan yang belum makan 3 hari. Setelah acara makan selesai, Pak Bupati pamit karena jadwal padat. Sebelum pergi, dia menepuk bahuku. Mas Bayu, masakanmu ini aset. Saya mau pesan 500 kotak untuk rapat dinas minggu depan. Bisa? Bisa Pak. Sangat bisa. Jawabku gagap saking senangnya. Bagus. Nanti staf saya yang urus DP-nya. Mobil Bupati berlalu. Kini tinggal kami berhadapan dengan Bang Jago. Bang Jago kekenyangan.
Dia bersandar di kursi sambil mengelap mulutnya yang berminyak dengan tisu. Dia menatapku, lalu menatap Laras, lalu menatap Dokter Arya. "Gimana, Bang?" tanya Dokter Arya. "Enak?" Bang Jago mendengus. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan sertifikat rumah kami yang terlipat. Dia melemparnya ke meja. "Ambil," katanya pendek. Aku dan Laras terbelalak. "Maksudnya, Bang? Utang Loi lunas." Gue anggap ayam goreng tadi cicilan bunganya. "Pokoknya, Loi bayar pakai pesanan Pak Bupati tadi. Gue minta jatah 20% dari keuntungan pesanan itu sampai utang pokok 100 juta lunas. Deal?" Aku tidak percaya pendengaranku. Dia memberi keringanan? Dia mengajak kerjasama bisnis? "Deal, Bang. Deal." Seruku cepat sebelum dia berubah pikiran. Bang Jago berdiri, memberi isyarat pada anak buahnya. "Ayo cabut. Gue ngantuk, kenyang bego." Sebelum naik ke jeepnya, Bang Jago menoleh lagi. "Woi, buta. Besok gue kirim anak buah gue buat bantu kupas bawang. Loi jangan masak sendiri, tangan Loi lecet semua tuh. Nggak enak dipandang mata." Mesin mobil menderu, membawa pergi ancaman yang menghantui kami. Laras langsung memelukku. Kami menangis lagi. Tapi kali ini, tangis kelegaan di tengah bau terasi dan minyak goreng. "Kita selamat, Mas. Kita selamat." "Iya, Dik. Kita selamat." Aku menatap Dokter Arya. Dia tersenyum lebar, mengacungkan jempol. Tanpa dia, mungkin rumah ini sudah jadi abu. Tapi perjuangan belum selesai. Rumah selamat, bisnis ayam goreng terbuka lebar. Namun ada satu janji yang harus ditepati. Janji operasi Laras. "Dik," kataku sambil menghapus noda sambal di pipinya. "Siap-siap, besok kita ke rumah sakit. Jemput wajah barumu. Rumah sakit umum daerah, lantai 3, ruang bedah." Bau obat-obatan yang tajam dan udara AC yang dingin menusuk tulang membuatku merapatkan jaket. Sudah 5 jam aku duduk di kursi tunggu besi yang keras ini. Lampu indikator di atas pintu ruang operasi masih menyala merah. Sedang operasi. Di sampingku, ada rantang susun berisi ayam goreng api. Itu pesanan perawat jaga malam yang ketagihan setelah mencicipi tester kemarin. Ya, bisnis ayam goreng kami melesat cepat. Bang Jago si rentenir itu ternyata punya bakat marketing yang aneh. Dia mempromosikan ayam kami ke semua debiturnya. "Bayar utang sambil makan ayam Pak Bayu. Diskon bunga 0,5%, katanya. Dunia memang aneh. Aku menatap pintu itu. Di dalamnya, istriku sedang berjuang, bukan melawan api seperti 5 tahun lalu, tapi melawan pisau bedah untuk merebut kembali senyumnya yang hilang. Aku teringat percakapan kami semalam sebelum berangkat ke rumah sakit. Lara sedang mengemas baju. Dia tampak gelisah. Dia terus-menerus memegang pipinya. "Mas," tanyanya. Kalau operasinya gagal gimana? Kalau wajahku malah tambah rusak." Aku memegang tangannya. "Dik, Dokter Arya itu ahli. Tapi ingat satu hal. Operasi ini bukan buat Mas. Operasi ini buat kamu. Biar kamu nyaman lihat cermin lagi. Buat Mas. Mau wajah kamu kayak bulan purnama atau kayak jalan berlubang, kamu tetap Laras. Istri Mas." Laras menangis, memelukku. "Doain aku ya, Mas. Doain aku nggak mati di meja operasi." "Hus, ngawur. Kamu bakal bangun. Kita punya janji mau jalan-jalan ke pantai. Ingat." Lamunanku buyar saat pintu ruang operasi terbuka. Dokter Arya keluar, masih memakai baju hijau bedah dan masker. Keringat membasahi dahinya. Dia melepas masker, menarik napas panjang. Aku langsung melompat berdiri. Jantungku berdegup kencang. "Dok, gimana?" "Istri saya?" Dokter Arya menatapku lelah, lalu tersenyum tipis. "Alhamdulillah, Pak Bayu. Operasinya lancar. Sangat lancar. Alhamdulillah."
Aku sujud syukur di lantai koridor rumah sakit yang dingin. Kami berhasil mengangkat jaringan parut yang keras di pipi dan lehernya. Kelopak matanya juga sudah kami perbaiki fungsinya. Memang tidak akan mulus 100% seperti kulit bayi, Pak, karena lukanya dalam. Tapi saya jamin, strukturnya sudah normal. Dia akan terlihat cantik lagi. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Aku mengguncang tangan dokter muda itu. Sekarang Bu Laras masih di ruang pemulihan. Mungkin 2 jam lagi baru sadar total. Bapak boleh tunggu di kamar rawat. 2 minggu berlalu. 2 minggu yang penuh dengan bubur sumsum, jus wortel, dan keheningan. Wajah Laras dibalut perban tebal seperti mumi. Hanya mata kanan, lubang hidung, dan mulutnya yang terlihat. Dia tidak boleh banyak bicara agar jahitan di pipinya tidak tertarik. Setiap hari, aku menyuapinya. Aku menceritakan perkembangan warung ayam kami. Tadi Pak Bupati pesan lagi, Dik. Buat acara PKK. Terus Bang Jago kirim buah apel sesekeranjang. Katanya, buat Bu Bos biar cepat sembuh. Preman itu sekarang manggil kamu Bu Bos. Laras tertawa kecil di balik perbannya. Matanya menyipit senang. Dan tibalah hari penentuan itu. Hari buka perban. Pagi itu cerah. Sinar matahari masuk lewat jendela kamar VIP. Ini hadiah dari yayasan. Kami tidak bayar sepeser pun. Dokter Arya datang membawa nampan berisi gunting dan kapas alkohol. Siap, Bu Laras? Tanya Dokter Arya. Laras mengangguk pelan. Tangannya meremas tanganku kuat-kuat sampai bukuku memutih. Tangannya dingin dan berkeringat. Bismillah, bisikku. Kres. Kres. Dokter Arya menggunting perban di belakang kepala. Perlahan, dia mulai melilitkan kain kasa itu, membukanya lapis demi lapis. Jantungku berdebar lebih kencang daripada saat menghadapi preman. Aku menahan napas. Lapisan terakhir terlepas. Kapas penutup luka diangkat. Hening. Ruangan itu hening seketika. Dokter Arya tersenyum puas. Suster menahan napas kagum. Aku terpaku. Di hadapanku, bukan lagi wajah merah mengerikan yang membengkak. Kulit di pipi kiri Laras masih berwarna agak merah muda, karena kulit baru, tapi permukaannya rata. Tidak ada lagi gumpalan daging yang tertarik. Kelopak mata kirinya sudah terbuka sempurna, menampilkan bola mata koklat indahnya yang selama ini tersembunyi di balik bengkak. Ada garis tipis bekas jahitan yang rapi, tapi itu terlihat samar. Dia cantik. Dia sangat cantik, tapi Laras belum melihatnya. Dia menunduk. Takut. Bu Laras, kata Dokter Arya lembut. Coba lihat. Suster menyodorkan sebuah cermin besar. Laras menggeleng. Saya takut, Dok. Jangan takut, Dik, kataku. Suaraku parau. Lihatlah. Lihat bidadari yang Mas lihat setiap hari. Laras memberanikan diri. Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Dia membuka matanya dan menatap cermin itu. 1 detik. 2 detik. Tangannya gemetar menyentuh pipi kirinya. Dia meraba kulit yang rata itu. Dia meraba kelopak matanya. Ini aku. Suaranya bergetar. Iya, Bu. Itu Ibu. Jawab Dokter Arya. Air mata Laras menetes, membasahi pipi barunya. Mas. Lukanya hilang. Kulitku balik lagi. Cantik, Dik. Cantik sekali, bisikku. Laras menoleh padaku. Senyumnya merekah. Senyum yang lepas, tanpa rasa sakit karena kulit tertarik. Senyum Laras yang dulu, senyum pengantin baruku 6 tahun lalu. Dia memelukku erat. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah nemenin aku. Terima kasih, Dokter Arya. Hari itu, kami pulang ke rumah. Berita kesembuhan Laras sudah menyebar di kampung. Mobil kami berhenti di depan pagar. Para tetangga sudah berkumpul. Bu Tejo si biang gosip berdiri paling depan dengan leher memanjang. Aku turun dulu, lalu membukakan pintu untuk Laras. Laras turun. Dia tidak memakai cadar.
Dia tidak menutupi wajahnya dengan kerudung. Dia memakai kerudung segi 4 biasa yang disematkan rapi. Wajahnya terbuka menantang dunia. Masya Allah, seru Bu Tejo. Laras? Iki Laras. Ini Laras. Inggi, Bu Tejo. Kulo Laras iya, saya Laras, jawab istriku dengan suara mantap dan senyum ramah. Bu Tejo yang biasanya nyinyir, kali ini matanya berkaca-kaca. Dia maju dan memeluk Laras. Ayune, enduk cantiknya. Nak, alhamdulillah. Gusti Allah Maha Baik. Semua orang menyalaminya. Tidak ada lagi tatapan jijik. Tidak ada lagi bisik-bisik takut tertular. Laras telah kembali. Malam harinya, rumah kami kembali sepi. Tapi sepinya berbeda. Sepi yang damai. Aku masuk ke kamar tidur. Laras sedang berdiri di depan lemari. Di tangan kanannya ada kape besi alat pengerok cat. Di tangan kirinya ada kain lap basah. Dia sedang mengerok cat putih yang menutupi cermin lemari pakaian kami selama 5 tahun. Srek, srek. Cat itu rontok, memperlihatkan kaca bening di baliknya. Aku memeluknya dari belakang, melingkarkan tanganku di pinggangnya. Kami berdua menatap pantulan kami di cermin yang baru terbuka itu. Di sana, terlihat sepasang suami istri. Si suami dengan rambut yang mulai ada uban, tapi matanya berbinar tajam. Si istri dengan wajah yang memiliki bekas luka samar kemerahan, tapi senyumnya lebih terang dari matahari. Mas, kata Laras sambil menatap pantulan kami. Ya, sayang, ternyata cermin ini nggak jahat ya. Yang jahat itu pikiran kita sendiri. Betul. Cermin cuma memantulkan apa yang ada. Kalau hati kita gelap, bayangannya gelap. Kalau hati kita terang, bayangannya indah. Laras berbalik, menatapku langsung. Mas, sekarang aku sudah cantik. Bisnis ayam kita lancar. Utang lunas. Mas bisa melihat. Iya. Sempurna. Tapi masih ada satu yang kurang, Mas. Apa itu? Laras tersenyum malu-malu, wajahnya merona merah dan kali ini rona alami. Bukan luka bakar. Dulu. Sebelum kecelakaan. Kita kan lagi program hamil. Terus. Kepotong 5 tahun gara-gara Mas. Sakit dan aku sakit. Aku tertegun. Lalu tertawa lebar. Aku mengerti maksudnya. Oh. Jadi Bu Bos mau nagih jatah 5 tahun yang tertunda nih? Godaku. Laras mencubit perutku pelan. Ih, Mas Bayu, bukan gitu. Maksudnya, kita kan sudah tua. Harus ngebut kalau mau punya momongan. Aku mengangkat tubuhnya, menggendongnya menuju tempat tidur. Tawa kami mengisi kamar itu. Siap, Komandan. Malam ini kita lembur. Besok warung libur. Rumah itu, yang dulu penuh dengan rahasia, kebohongan, dan air mata, malam ini dipenuhi dengan tawa dan cinta yang murni. Tidak ada lagi kacamata hitam. Tidak ada lagi cermin yang ditutup. Hanya ada Bayu dan Laras. Dan masa depan yang cerah menanti di depan sana. Tapi tunggu. Cerita ini belum selesai. Ada satu kejutan terakhir. Sebuah penemuan kecil di gudang belakang saat kami membersihkan sisa-sisa barang lama, yang akan menyadarkan kami bahwa keajaiban itu sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum operasi ini terjadi. 3 bulan kemudian, warung ayam goreng api Pak Bayu, Bu Laras sudah tidak lagi menempati teras rumah yang sempit. Kami berhasil menyewa sebuah ruko di pinggir jalan raya utama, tepat di sebelah kantor kecamatan. Spanduk besar berwarna merah menyala dengan gambar ayam jago yang gagah berkibar-kibar ditiup angin sore. Mas, meja nomor 5 minta tambah sambal korek. Teriak Laras dari meja kasir. Siap, Bu Bos. Jawabku lantang dari dapur terbuka. Aku menuangkan sambal yang masih meletup-letup ke dalam mangkuk kecil. Keringat membasahi bandanaku. Tanganku bergerak lincah. Tidak ada lagi kecanggungannya. Di sudut sana, 2 pegawai baru kami, salah satunya adalah mantan preman anak buah Bang Jago yang sudah tobat dan kini jadi tukang cuci piring paling rajin sedunia, sedang sibuk melayani pelanggan.
Laras duduk di meja kasir. Wajahnya. Setiap kali aku melihatnya, jantungku masih berdesir. Wajahnya berseri-seri. Bekas operasi itu sudah sembuh total, menyisakan kulit yang sehat dan senyum yang lepas. Dia mengenakan kerudung warna merah muda, warna yang dulu paling dia hindari karena takut terlihat mencolok, tapi kini menjadi warna favoritnya. Hari ini hari Minggu. Warung tutup lebih awal. Kami punya rencana khusus. Setelah pegawai pulang dan ruko dikunci rapat, kami pulang ke rumah lama kami. Rumah itu sekarang hanya kami jadikan tempat istirahat, karena sebagian besar waktu kami habis di warung. Mas, mumpung besok libur, ayo kita beres-beres gudang belakang, ajak Laras. Banyak barang bekas waktu aku sakit dulu yang numpuk. Mau aku buang, biar nggak jadi sarang tikus. Ayo, jawabku semangat. Gudang belakang itu gelap dan berdebu. Tumpukan kardus berisi botol obat kosong, perban bekas, dan baju-baju lama Laras yang terkena noda salep memenuhi ruangan. Bau apek menguar. Kami mulai memilah barang. Ini buang. Ini buang. Ini sumbangkan, kata Laras sambil melempar baju-baju gamis lamanya yang lusuh. Aku nggak mau pakai baju sedih ini lagi. Saat aku sedang mengangkat tumpukan koran bekas di pojok, mataku tertumbuk pada sebuah kotak kayu jati kecil. Kotak itu tersembunyi di bawah rak, tertutup debu tebal dan sarang laba-laba. Kotak apa ini, Dik? Tanyaku sambil mengangkatnya. Laras menoleh. Wajahnya berubah bingung. Entahlah. Aku lupa pernah punya kotak itu. Coba buka, Mas. Aku meniup debu di atasnya. Kotak itu tidak dikunci. Aku membuka tutupnya perlahan. Engselnya berdecit pelan, seolah enggan membangunkan kenangan yang tertidur di dalamnya. Di dalam kotak itu, hanya ada satu benda. Sebuah buku gambar tua bersampul biru yang ujung-ujungnya sudah keriting. Dan sebatang pensil yang sudah sangat pendek, nyaris habis diraut. Buku gambar. Gumamku. Aku membuka halaman pertama. Jantungku berhenti berdetak. Itu bukan gambar biasa. Itu adalah sketsa. Sketsa kasar yang dibuat dengan tangan yang gemetar, tangan kaku Laras pasca kecelakaan 5 tahun lalu. Garisnya tidak lurus, arsirannya berantakan seperti ceker ayam. Tapi aku bisa mengenali objeknya. Gambar pertama. Seorang laki-laki sedang duduk di kursi goyang, memakai kacamata hitam. Di bawahnya ada tulisan cakar ayam. Mas Bayu hari ini ganteng. Dia sabar nunggu aku masak, padahal gosong. Gambar kedua. Sebuah piring berisi nasi goreng. Nasi gorengku keasinan. Tapi Mas Bayu makan lahap sekali. Maafin aku ya, Mas. Tangan ini susah sekali pegang sendok takar. Aku membalik halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Buku ini adalah mata Laras selama 5 tahun. Saat dia bisu, saat dia menolak bicara karena depresi, saat dia merasa dirinya monster, dia menuangkan semuanya di sini. Dia menggambar dunia yang dia lihat untukku. Dia merekam momen-momen kecil kami. Halaman tengah, gambarnya mulai lebih rapi. Gambar tangan kami yang saling menggenggam. Mas Bayu bilang tanganku kasar. Tapi dia nggak pernah lepasin. Aku janji, kalau nanti Mas Bayu bisa lihat lagi, aku mau gambar wajah Mas yang lagi senyum. Bukan wajah sedih kayak sekarang. Halaman terakhir. Tanggalnya tepat sehari sebelum aku membongkar penyamaranku. Gambarnya kosong. Cuma ada tulisan besar yang tintanya luntur terkena air mata. Tuhan, kalau boleh minta satu hal, biarkan Mas Bayu buta selamanya. Aku jahat ya Tuhan, tapi aku takut. Aku takut kalau dia sembuh dia bakal pergi. Aku lebih rela jadi mata dia seumur hidup daripada harus melihat dia pergi ninggalin monster ini. Air mataku jatuh menetes di atas tulisan itu. Aku menoleh ke arah Laras. Laras berdiri mematung di ambang pintu gudang. Dia juga menangis melihat buku itu. Aku nulis itu waktu aku putus asa. Mas, isaknya pelan. Aku egois.
Aku sempat berdoa biar Mas nggak sembuh. Aku berjalan mendekatinya, memeluknya erat-erat di tengah debu gudang itu. Enggak, Dik. Kamu nggak egois. Kamu cuma takut. Dan lihat. Aku menunjukkan halaman terakhir itu padanya. Doamu nggak dikabulkan Tuhan dengan cara yang kamu mau. Tuhan kasih cara yang lebih indah. Mas sembuh. Kamu sembuh. Dan kita tetap sama-sama. Laras mengangguk, membenamkan wajahnya di dadaku. Bakar aja buku itu, Mas. Itu buku masa lalu. Enggak, kataku tegas. Buku ini akan Mas simpan. Nanti kalau kita punya anak, Mas mau tunjukin ke mereka bahwa ibunya adalah wanita paling kuat di dunia. Bahwa cinta itu bukan cuma soal kata-kata manis, tapi soal bertahan saat dunia rasanya mau kiamat. Aku menyimpan buku itu kembali ke dalam kotak. Kotak itu akan menjadi harta karun keluarga kami, bersanding dengan resep ayam goreng api. Keesokan harinya, Senin pagi, mobil sewaan melaju membelah jalanan menuju selatan, menuju pantai Parangtritis. Laras duduk di sampingku, membuka kaca jendela. Angin laut yang asing menerpa wajahnya, menerbangkan ujung kerudungnya. Dia memejamkan mata, menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Mas, bau laut, serunya girang seperti anak kecil. Sebentar lagi sampai, Bu Bos. Kami tiba saat matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga keemasan, memantul indah di permukaan ombak yang bergulung-gulung. Pasir hitam Parangtritis terhampar luas. Kami turun dari mobil. Laras melepas sandalnya. Dia menjejakkan kaki telanjangnya di pasir hangat. Mas, kita sampai, bisiknya. Iya, sesuai janji Mas. Kami berjalan bersisian menyusuri pantai. Orang-orang ramai bermain air, naik bendi, atau sekadar duduk-duduk. Tidak ada yang menatap kami aneh. Kami hanyalah satu dari sekian banyak pasangan bahagia di sana. Kami berhenti di dekat bibir pantai, membiarkan ombak kecil menjilat kaki kami. Aku menatap Laras. Cahaya matahari senja menyinari wajahnya. Sisi kiri wajahnya yang dulu rusak, kini terlihat eksotis dengan tekstur kulit baru yang kemerahan ditimpa cahaya emas. Dia terlihat lebih cantik daripada saat kami menikah dulu. Karena kecantikan ini adalah kecantikan yang telah diuji oleh api. Laras, panggilku. Dia menoleh. Angin laut memainkan rambut halusnya yang menyembul sedikit dari balik kerudung. Terima kasih sudah bertahan hidup buat Mas. Laras tersenyum. Matanya berkaca-kaca memantulkan matahari terbenam. Terima kasih sudah melihat aku, Mas. Terima kasih sudah melihat melampaui luka ini. Bahkan sebelum operasi, Mas sudah melihat aku. Karena aku suami kamu. Mataku mungkin sempat kubutakan, tapi hatiku nggak pernah buta. Aku merangkul bahunya. Kami berdua berdiri diam, menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala Samudra Hindia. Dulu, kami hidup dalam kegelapan. Aku dalam kegelapan kacamata hitam, dia dalam kegelapan rasa malu. Tapi hari ini, di bawah langit senja yang luas ini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Rahasia suami buta itu telah berakhir. Tapi kisah cinta Bayu dan Laras baru saja dimulai. Babak kedua. Babak yang lebih terang, lebih berani, dan tentu saja, lebih lezat. Selezat ayam goreng api kami. Matahari akhirnya hilang di telan laut, menyisakan semburat ungu yang indah. Mas, lapar enggak? Tanya Laras tiba-tiba, merusak suasana romantis. Aku tertawa. Lapar. Kenapa? Mau masak? Enggak ah. Libur masak. Ayo kita beli jagung bakar di sana. Aku yang traktir. Pakai uang hasil kasir kemarin. Siap, Bu Bos. Kami berjalan bergandengan tangan menuju penjual jagung bakar, meninggalkan jejak kaki kami di pasir yang sebentar lagi akan disapu ombak. Tapi jejak cinta kami di hati masing-masing tidak akan pernah hilang. Selamanya.